Halo semuanya, pernah nggak sih Anda ngerasa udah kerja keras banting tulang, nabung setiap bulan, tapi kok rasanya mencapai kebebasan finansial itu masih jauh banget? Kalau iya, Anda sama sekali nggak sendirian. Masalahnya, ada satu musuh besar yang sering kita abaikan karena nggak kelihatan. Namanya, inflasi. Ini tuh ibarat pencuri diam-diam yang pelan-pelan makan nilai uang tabungan kita setiap tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngelawannya? Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah dunia pasar saham. Mungkin kedengarannya rumit atau menakutkan, tapi percaya deh, kita bakal bikin semuanya jadi sangat masuk akal. Mari kita mulai belajar saham benar-benar dari titik nol. Coba perhatikan peta perjalanan investasi ini. Kelihatannya padat banget ya. Tenang, santai aja. Kita bakal potong-potong setiap langkahnya bareng-bareng sampai Anda benar-benar siap dan pede buat jadi seorang investor. Untuk hari ini, kita punya 5 agenda utama. Pertama, mengapa dan apa itu saham? Kedua, cara kerja dan istilah penting. Ketiga, langkah praktis memulai investasi. Keempat, analisis dan kelola risiko. Dan terakhir, kelima, pola pikir investor sukses. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Mengapa dan apa itu saham? Gini, gampangnya saham itu adalah bukti kalau Anda punya sebagian kecil dari sebuah perusahaan yang nyata. Jadi misalnya Anda beli saham PT Maju Jaya, Anda tuh bukan sekedar main tebak-tebakan angka di layar HP, Anda secara sah di mata hukum menjadi pemilik dari secuil bisnis tersebut. Keren banget kan? Terus, kenapa sih kita harus repot-repot beli saham? Ada 3 alasan utamanya. Pertama, potensinya tinggi banget buat ngasih keuntungan dalam jangka panjang. Kedua, ini dia senjata utama kita buat ngelawan inflasi tadi, supaya uang Anda nggak menyusut nilainya. Dan ketiga, ini cara yang paling logis buat ngebangun aset masa depan. Entah itu buat beli rumah impian atau nyiapin dana pensiun supaya masa tua nanti bisa tenang. Lanjut ke bagian kedua, cara kerja dan istilah penting. Siklusnya itu beneran simpel banget. Dimulai dari Anda, sang investor, yang ngasih modal dengan cara beli saham. Terus, perusahaan pakai uang itu buat gedein bisnis mereka. Nah, kalau bisnisnya sukses dan makin besar, Anda berhak dapat untungnya loh. Bisa dari harga saham yang naik atau dari bagi-bagi keuntungan perusahaan. Sekarang kita belajar dikit istilah-istilah gaul di pasar saham ya, biar nggak bingung. Pertama, emiten. Sederhananya, emiten itu sebutan buat perusahaan yang nerbitin sahamnya ke publik. Jadi kalau PT Maju Jaya tadi jual sahamnya di bursa, nah mereka itu disebut emiten. Istilah kedua, IPO atau Initial Public Offering. Ini tuh ibarat hari peluncuran besar-besaran. Momen di mana sebuah perusahaan untuk pertama kalinya nawarin saham mereka ke publik. Mulai dari titik ini, siapa aja termasuk Anda dan saya bisa mulai beli kepemilikan di perusahaan tersebut. Selanjutnya, nah ini dia nih kata favorit semua investor, dividen. Ingat kan tadi saya sebut soal bagi-bagi keuntungan? Dividen itu secara spesifik adalah sebagian dari keuntungan perusahaan yang langsung ditransfer ke rekening Anda sebagai pemegang saham. Ibaratnya, ini ucapan terima kasih karena Anda udah percaya naruh uang di bisnis mereka. Terakhir, untuk melengkapi modal bahasa Anda, ada IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Anggap aja IHSG ini kayak papan skor utama di Bursa Efek Indonesia. Angka di IHSG ini ngasih lihat ke kita ke arah mana sih rata-rata harga dari semua saham yang ada di bursa itu bergerak. Naik atau turun? Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Langkah praktis memulai investasi. Prakteknya gimana nih? Kabar baiknya, zaman sekarang Anda nggak perlu panas-panasan datang ke gedung bursa. Semuanya bisa dari HP pakai aplikasi sekuritas. Tapi ingat, ini aturan mutlak. Pastikan aplikasinya resmi terdaftar di OJK. Jangan sampai ketipu investasi bodong. Beberapa contoh aplikasi yang populer dan aman digunakan tuh kayak Stockbit, Ipote, Ajaib, atau Mire Asset. Prosesnya benar-benar cepat. Buka rekening di aplikasi pilihan Anda, terus lakukan verifikasi data atau KYC. Habis itu, transfer uang buat modal awal. Kalau udah masuk, tinggal cari saham perusahaan yang Anda mau, lalu klik buy atau beli. Udah deh, semudah itu untuk resmi jadi salah satu pemilik perusahaan. Kita lanjut ke bagian keempat, analisis dan kelola risiko. Ini ibarat sabuk pengaman Anda.
Kalau mau pilih saham, biasanya ada dua mazhab nih. Analisis fundamental artinya kita benar-benar bedah jeroan bisnisnya. Laba ruginya gimana, utangnya banyak nggak, manajemennya pinter nggak. Nah, kalau analisis teknikal, itu lebih fokus ngelihat grafik pergerakan harga buat nentuin kapan harus beli dan jual. Buat Anda yang baru mulai, saran saya pegang aturan emas ini. Fokus aja dulu di analisis fundamental. Cari perusahaan yang sehat buat investasi jangka panjang. Ngomongin soal aturan emas, ada satu lagi yang mutlak harus dipatuhi buat keselamatan finansial Anda. Selalu gunakan dana dingin. Apa tuh? Maksudnya pakai uang yang benar-benar nganggur dan nggak bakal Anda pakai dalam waktu dekat. Jangan, saya ulangi, jangan pernah pakai uang belanja dapur, uang SPP anak, apalagi uang sewa rumah buat beli saham. Bahaya banget. Selain itu, jangan pernah naruh semua uang Anda cuma di satu saham. Ibaratnya, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Bagi-bagi risikonya. Anda juga harus kenali batas toleransi risiko diri sendiri. Dan yang paling penting, siapin mental. Harga saham itu tiap hari naik turun. Kadang merah, kadang hijau. Itu wajar banget kok. Memang begitu cara kerja pasar yang sehat. Terakhir, kita sampai di bagian kelima, pola pikir investor sukses. Ingat ini baik-baik, investasi itu maraton, bukan lari jarak pendek. Jadi, kuncinya adalah sabar dan disiplin. Jangan gampang panik. Teruslah belajar karena kondisi pasar itu selalu berubah. Dan selalu ingat lagi apa tujuan awal Anda setiap kali ada badai di pasar saham. Perjalanan menuju kebebasan finansial itu butuh sebuah siklus. Anda belajar, Anda coba praktek langsung, evaluasi hasilnya, dan ulangi lagi dari awal. Di mana-mana, konsistensi itu kunci utamanya. Literally, kunci yang bakal buka pintu kebebasan finansial Anda. Ada satu kalimat yang bagus banget. Waktu terbaik untuk berinvestasi adalah sekarang. Nggak perlu nunggu momen yang sempurna, karena inflasi itu nggak pernah tidur. Jadi pertanyaannya sekarang, mau ambil langkah pertama Anda hari ini, atau pasrah lihat tabungan pelan-pelan dimakan inflasi besok? Pilihan ada di tangan Anda.